Hai, terima kasih telah menonton tutorial ini. Sebelum mulai belajar, jangan lupa menekan tombol subscribe. Karena dengan menekan tombol subscribe, kamu sudah mensupport channel ini untuk selalu upload tutorial gratis setiap hari. Dan jangan lupa ya, tekan tanda lonceng untuk memberi notifikasi jika ada video tutorial terbaru dari kami. Selamat belajar! Baik, kali ini saya akan coba untuk mensimulasikan konfigurasi dasar dari perangkat Cisco router dan bagaimana cara implementasi IP versi 6 address pada sebuah perangkat Cisco router. Namun sebelumnya saya akan coba untuk menjelaskan beberapa menu-menu yang ada pada Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer merupakan sebuah simulator yang diciptakan oleh Cisco System, di mana dengan simulator ini Anda dapat melakukan berbagai jenis implementasi teknologi dari Cisco. Pada menu yang ada di bawah ini terdapat beberapa perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan. Ada berupa router, switch, hub, wireless, security, dan one emulator jika dibutuhkan. Kemudian ada lagi network device tambahan, ada PC atau end device, kemudian ada komponen-komponen lainnya, kemudian ada connection. Connection juga memiliki jenis-jenis berbeda-beda tergantung dari media interface-nya. Kemudian ada perangkat lainnya dan juga ada multi-user untuk emulator yang lainnya. Baik, pada simulasi kali ini saya akan coba untuk menambahkan dua unit perangkat Cisco router seri 1841. Seri 1841 merupakan perangkat Cisco router yang biasa digunakan di kantor cabang atau istilahnya branch network. Yang mana branch network ini akan terhubung ke headquarter. Nah, di sini kita bisa zoom in untuk melihat lebih detail topologi kita. Berikutnya, kita bisa mengganti nama dari router ini. Misalkan sesuai dengan topologi kita, ya, RIP R1, kemudian ini adalah R2. Kemudian berikutnya adalah kita tambahkan dua unit switch katalis 2950 24 port. Semua portnya adalah fast Ethernet. Di sini saya akan coba untuk mengganti namanya juga sesuai dengan yang saya inginkan. Kita katakan namanya adalah SW1. Kemudian ini adalah SW2. Kemudian saya tambahkan end device berupa PC untuk melakukan tester. Ya, PC yang berada di network 1 dan berada di network 2. Saya katakan ini adalah PC 1. Kemudian ini adalah PC 2. Nah, berikutnya saya akan menciptakan koneksi antara router 1 dengan router 2 adalah koneksi serial. Sehingga saya harus menambahkan interface tambahan pada router 1 dan 2 ini. Kita dapat melihat secara detail. Ya, kalau kita zoom in, kita bisa melihat ini adalah modul-modul yang bisa kita terapkan pada Cisco 1841. Nah, karena saya akan menambahkan interface serial, saya pertama kali harus mematikan perangkat ini.
Kemudian saya tambahkan satu buah modul serial. Kemudian saya nyalakan kembali. Begitu juga untuk router 2, saya matikan, kemudian saya drag and drop WIC 1T. Ya, ini adalah sebuah interface serial. Kemudian saya nyalakan kembali. Setelah seluruh device sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian saya akan tambahkan sebuah koneksi antara router 1 dengan router 2, yaitu serial DCE, di mana nanti R1 akan dijadikan sebagai DCE router dan router 2 sebagai DTE router. Kemudian antara router 1 dengan switch 1 menggunakan kabel straight. Ini dipilih fast Ethernet 00, ini 01. Kemudian dari PC fast Ethernet 0 ke switch 1 fast Ethernet 02. Begitu juga halnya dengan router 2 fast Ethernet 00 dan fast Ethernet 01. Kemudian di PC 2 juga saya akan tambahkan kabel fast Ethernet 0 dan di sini fast Ethernet 02. Jadi kurang lebih begini adalah topologinya. Kemudian saya bisa memberikan informasi tambahan berupa note di sini, bahwa nanti di sini yang akan kita implementasikan adalah prefixnya itu 12.2.2/64 ya. Kemudian nanti di sini adalah titik 2 1, yang di sini adalah titik 22. Kemudian nanti di sini adalah seperti ini. Ini adalah prefixnya untuk sub network yang ada di sisi 1, yang di arah di sisi 2 adalah 20.2.2/64. Kemudian untuk fast Ethernet di sini adalah titik 22. Yang ini adalah titik 21. Kemudian nanti pada PC itu sifatnya pengalamatannya adalah auto configuration. Ya, ini juga sama. Maaf. Ini juga adalah auto config. Oke. Nah, berikutnya saya bisa menggeser ini ya sehingga susunannya lebih rapi. Ya, ini bisa saya geser supaya lebih rapi. Ini saya katakan ini adalah oke. Ini alamat-alamatnya sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan konfigurasi pada router 1. Ya. Saya akan coba untuk konfigurasi router 1. Anda bisa menggunakan langsung ke CLI. Ya. Baik, kita akan coba untuk membuat initial configuration. Nah, jika muncul configuration dialog seperti ini, maka sebaiknya kita ketik no. Ya. Baik, kemudian saya bisa melakukan, kita mulai dengan masuk ke, ini adalah dikatakan namanya mode user. Mode user ini Anda tidak bisa melakukan konfigurasi di sini, Anda harus ketik enable. Kemudian
Kalau promnya tanda pagar, berarti Anda berada di mode privilege. Pertama sekali kita akan melakukan konfigurasi jam, ya, manual, clock set, jam sekarang misalkan 15.40, ya. Kemudian tanggal 6 Juni 2020. Kemudian kalau kita show clock, maka akan terlihat di sini clocknya, ya, sesuai. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke global configuration, kemudian kita set hostname-nya, kemudian kita set password enable, sehingga ketika seseorang nanti melakukan enable, itu dia akan dimintai password. Kita menggunakan enable secret, menggunakan password Cisco. Kemudian kita set banner, ya, security notice ketika nanti seseorang login ke dalam perangkat Cisco yang kita akan config ini. Ya, kita katakan bannernya adalah selamat datang di router R1. Kemudian berikutnya kita set password console, ya. Passwordnya adalah Cisco. Kemudian kita berikan opsi login. Jadi jika ada seseorang yang login, dia akan di prompt password ini. Kemudian kita buat lagi, ya, password untuk line VTY. Jadi ini untuk virtual connection, telnet atau SSH misalkan. Kemudian kita set passwordnya, kita buat aja namanya defaultnya Cisco. Kemudian kita aktifkan IP versi 6 karena pada Cisco seri 1841 ini IP versi 6-nya belum aktif, ya. Kita aktifkan IP versi 6 unicast routing. Kemudian berikutnya kita masuk ke interface serial 000, ya. Interface serial 000 ini adalah interface pada router 1 yang mengarah ke serial 000 pada router 2. Kemudian berikutnya adalah kita set IP, kita aktifkan IP-nya, ya. IP versi 6 enable. Kemudian IP versi 6 address, kita buat IP-nya sesuai dengan perencanaan, ya. Nah, di sini 126, ya, maaf. Kita supaya lebih sempit, ya, IP-nya. Kemudian kita set clock rate-nya karena router 1 adalah DCE, ya. Kita set clock rate-nya. Kemudian kita set description-nya. Ini adalah informasi yang menunjukkan, ya, menjelaskan interface serial 00 pada router 1 ini menuju ke interface mana di router yang lain, gitu, ya. Nah, misalkan connect to R2, interface-nya S00. Kemudian kita no shutdown karena secara default interface pada Cisco router itu shutdown. Untuk menghapus perintah shutdown pada konfigurasinya dengan menggunakan perintah no. Kemudian kita lanjutkan lagi konfigurasi pada interface fast ethernet 00 yang mengarah ke switch 1, ya, yang mengarah ke switch 1. Kemudian IP versi 6 enable. Kemudian IP versi 6 address, kita aktifkan alamatnya sesuai dengan perencanaan. Kemudian kita berikan description-nya,
ya, terhubung ke switch 1 fast Ethernet 01 karena saya menghubungkan interface fast Ethernet 00 pada router 1 itu ke fast Ethernet 01 ya. Interface fast Ethernet 00 pada router 1 ke interface fast Ethernet 01 pada switch 1. Jangan lupa no shutdown. Kemudian saya ketik N. Kita bisa menyimpan konfigurasi pada Cisco dengan perintah copy running config start up config ya, atau dengan perintah write memory. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana cara melihat isi dari konfigurasi yang sudah kita lakukan. Anda bisa menggunakan perintah show run atau show running config. Nah, di sini kita bisa lihat hostname yang sudah kita config. Ini enable secret, jadi passwordnya terenkripsi. Kemudian IP versi 6 routingnya sudah aktif. Interface fast Ethernetnya juga sudah aktif. Description-nya kemana tujuannya kita bisa tahu. Kemudian IP-nya juga sudah aktif. Begitu juga dengan interface serial, bannernya, kemudian line console. Nah, di sini passwordnya masih plain text. Anda bisa buat ini menjadi terenkripsi ya dengan melakukan perintah ya. Kita bisa membuat perintah tertentu sehingga dia bisa terenkripsi nantinya ya, menggunakan perintah service password encryption. Mari kita coba. Service ya. Service password ya, encryption. Coba kita periksa kembali write memory, kemudian saya show ya, show run. Ya, kita lihat di bawah, Anda bisa lihat sekarang passwordnya sudah terenkripsi. Baik, bagaimana cara membuktikan apakah yang sudah kita config benar? Kita bisa keluar dulu, exit. Nah, ini yang dikatakan namanya banner. Nah, ini password ya. Ini adalah password konsolnya Cisco. Kemudian ketika saya enable, saya juga harus memasukkan passwordnya adalah Cisco ya. Oke. Sekarang berikutnya adalah konfigurasi pada router 2. Ya. Pada router 2, lakukan hal yang sama. Ketik no, kemudian enable. Ya. Kemudian berikutnya kita coba untuk konfigurasi ya, konfigurasi initial dulu, initial configuration sama seperti halnya di router 1. Jadi kita harus config jamnya dulu. Jam sekarang misalkan 15.49 00 06 Jun 2020. Show clock. Oke, jamnya sudah tepat. Kemudian kita masuk ke global configuration mode, config terminal, karena setiap kita melakukan konfigurasi hierarki yang berbeda harus masuk ke global configuration. Kemudian kita set host name-nya, ini bisa kita singkat-singkat ya, host name. Ini bisa di tab, kita tekan tombol tab pada keyboard di
laptop, dia akan melengkapi sendiri ya perintahnya secara otomatis. Ini R2, kemudian enable secret, namanya kita buat passwordnya Cisco, kemudian saya buat bannernya ya, banner MOTD, selamat datang di router R2 ya. Ingat ini opsional ya, jadi banner ini opsional sebenarnya, tapi sangat penting ketika nanti router itu akan diterapkan di jaringan publik. Kemudian kita set line console 0, kemudian kita set passwordnya ya, sama seperti halnya router 1 tadi ya. Kita set juga untuk koneksi virtualnya, sama menggunakan password Cisco. Kemudian kita aktifkan unicast routing, kita tap saja, dia akan melengkapi sendiri. Kemudian kita coba konfigurasi ya, interface serial 000, IP versi 6 enable, kita aktifkan, kita buat IP-nya ya. Kemudian kita set description-nya. Ini adalah connect to R1 serial 000. Jangan lupa perintah no shut, jadi bisa disingkat. Kemudian kita masuk ke interface FA00. Kemudian IP, kita lanjut ya. IP versi 6 enable, IP versi 6 address 20/64. Kemudian jangan lupa description-nya connect to switch 2 fast Ethernet 01. No shutdown. Jangan lupa kita enable, aktifkan interface-nya. Kemudian jangan lupa kita copy run start. Jadi bisa disingkat ya. Atau write mem. Atau kadang-kadang pakai perintah write ya. Kemudian kita coba show ya, kita lihat konfigurasinya, show run. Ingat, show run ini atau show running config ini perintah untuk melihat isi dari konfigurasi yang berada di RAM. Nah, kenapa kita harus melakukan perintah copy run start? Ya, copy run start ini digunakan untuk menyimpan isi yang ada di running config ke startup config, karena startup config itu letaknya di NVRAM. NVRAM itu sifatnya tidak akan hilang ketika powernya mati, gitu ya. Power dari perangkat itu mati ya. Mari kita lihat kembali lagi show run-nya. Hostname-nya sudah benar. Enable secret. Ya. IP-nya juga sudah benar. Untuk fast Ethernet, serialnya juga sudah benar. Bannernya dan passwordnya belum terencrypt ya. Password untuk line-nya. Maka Anda bisa lakukan encryption ya, service password encryption. Service password encryption ya. Kemudian kita write lagi. Kemudian kita show run. Kita coba lihat passwordnya sudah terenkripsi. Baik. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan verifikasi. Ya, verifikasi IP address yang sudah kita terapkan. Di IP versi 6 kita bisa menggunakan perintah show IP versi 6 interface brief. Maka di sini Anda akan melihat bahwa interface fast Ethernet yang mengarah ke switch 02 pada router 2 ini ya,
Itu adalah IP-nya 20.2.22 sesuai dengan yang dikonfig tadi. Nah, di sini muncul IP FE80. Nah, ini dikatakan namanya alamat link lokal. Alamat link lokal ini diciptakan secara dynamic oleh sistem. Ya, yang mana ya alamat ya ini di-generate dari MAC address interface yang bersangkutan ya. Jadi kalau Anda lihat ini sebenarnya EUI 64, jadi dia mengenerate secara otomatis ya. Nah, jadi jika kita show interface FA00, maka Anda akan bisa melihat ya kemiripan antara alamat link lokal ini dengan ya alamat MAC address. Sebenarnya ini di expand istilahnya. MAC address yang di expand, yang mana MAC address itu ya di defaultnya 48 bit, di expand menjadi 64 bit dengan cara menyisipkan ya heksadesimal FFFE, kemudian nanti ya 2 heksadesimal paling kiri itu di breakdown ya ke dalam biner, kemudian bit ke-7 dari kiri itu diganti menjadi angka 1 ya. Nah, panjanglah ceritanya. Anda bisa nanti cari tahu mengenai mekanisme itu. Begitu juga dengan serial ya. Serial itu juga dia akan mengenerate sendiri ya alamat FE80-nya atau alamat link lokal. Dan alamat link lokal ini hanya berkomunikasi di level lokal. Sebenarnya digunakan untuk netboard discovery ya. Kalau IP versi 4 menggunakan teknik yang namanya address resolution protocol, kalau dia di IP versi 6 dia menggunakan alamat FE80 ini untuk melakukan netboard discovery relationship. Nah, kemudian begitu juga nanti di router 1 ya. Kalau kita show IP versi 6 interface brief, Anda juga akan mendapatkan hal yang sama. Kemudian jika kita lihat di PC, sekarang kita fokusnya di PC. Ini sudah oke ya. Jadi artinya kalau misalkan saya coba ping ya dari router 1 ke router 2 directly, artinya saya memping serialnya router 2 itu harusnya replay ya. Ping 12.2. Oke, sukses ya. Sudah sukses 100%. Kemudian jika saya melakukan di PC, maka saya harus mengganti ya IP config-nya adalah auto config. Nah, begitu saya pilih dia auto config, dia akan mendapatkan alamat IP versi 6 secara dinamis. Nah, ini pembentukannya juga menggunakan ya EUI 64. Jadi nanti dia akan mengenerate dengan menggunakan MAC address dari PC ini secara dinamis, sehingga makanya dikatakan sifatnya stateless ya. Stateless itu artinya dia tidak bisa dimonitor oleh admin jaringan karena IP-nya akan selalu dinamis ya, sesuai dengan MAC address perangkat yang berbeda-beda. Begitu juga dengan ini, saya akan bisa auto config sehingga ketika saya nanti coba untuk ping, ini sekarang saya berada di PC 2, saya coba lakukan ping ke alamat di router 2 ya, alamat di router 2, fast ethernet router 2, replay ya. Tetapi kalau misalkan dari saya coba untuk verifikasi berapa IP versi 6 yang didapatkan oleh PC 2 ini ya. Nah, ini dia IP-nya. Saya coba ping dari PC 1 ya. Saya akan coba ping dari PC 1.
Nah, maka akan muncul notifikasi destination unreachable, destination host unreachable. Kenapa demikian? Karena routing pada router 1 dan router 2 itu belum diimplementasikan ya. Jadi nanti implementasi routing akan ada di video selanjutnya. Baik, demikian dulu untuk pemaparan atau demonstrasi dari implementasi ya, IP versi 6 address dan konfigurasi dasar pada Cisco router. Dan nanti di video selanjutnya Anda akan dapat ya, mempelajari bagaimana antara PC 1 dan PC 2 ini bisa berkomunikasi. Demikian dulu. Sampai jumpa di tutorial jaringan berikutnya. Hai, terima kasih telah menonton tutorial ini di channel resmi HandEvent Training Partner. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.